Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini saya akan berbagi tips lulus pretest PPG. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan jenis-jenis soal pretest PPG tahun 2022. Jadi simak video ini sampai selesai. Dan berikut ini adalah beberapa jenis soal yang saya temui ketika mengikuti pretest PPG tahun 2019. Yang pertama adalah soal-soal pedagogik. Misalnya soal-soal mengenai karakteristik guru pada abad 21, soal-soal tentang 4 kompetensi guru, soal tentang merancang dan juga menilai ataupun penilaian. Terus juga ada soal-soal tentang teori-teori, misalnya teori-teori belajar. Terus juga ada soal-soal tentang PTK, soal tentang RPP, soal tentang pengukuran, penilaian, evaluasi, dan soal-soal mengenai pemecahan masalah di dalam kelas apabila ada permasalahan siswa misalnya yang tidak rajin belajar atau juga tidak bersemangat dalam belajar, maka kita sebagai guru harus seperti apa. Selanjutnya yang kedua yaitu soal profesional. Nah, soal profesional itu adalah soal-soal sesuai mata pelajaran yang kita ampu. Pada saat itu saya memilih mata pelajaran akidah akhlak. Nah, untuk soal pretest PPG tidak dibedakan berdasarkan tingkatan. Misalnya guru akidah MI, MTS, dan MA akan mendapatkan jenis soal yang sama, tidak berdasarkan jenjang. Begitupun dengan mata pelajaran lain. Jenis soalnya sama tetapi pasti nomor soal dan lain-lainnya itu diacak alias tidak sama. Karena ketika perkuliahan pun kita akan digabung semua guru mata pelajaran yang sama. Nah, ketika PPG dalam satu kelas ada sekitar 20 mahasiswa, dan pada saat itu saya masuk ke kelas akidah akhlak A. Dan tentunya rekan-rekan saya yang ada di kelas akidah A itu mengajar akidahnya di berbagai sekolah, ada yang di MI, MTS, dan juga MA. Nah, intinya adalah rekan-rekan harus tahu dan harus paham bahwa mata pelajaran apapun dalam soal pretest PPG itu tidak berdasarkan jenjang dan juga tidak dibedakan per jenjang. Jadi semuanya sama sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Yang ketiga adalah soal matematika dasar. Mungkin kalau sekarang dikenal dengan numerasi. Nah, ketika itu soalnya tidak banyak. Yang saya ingat dan saya hitung hanya mendapat sekitar 5 soal matematika dasar. Misalnya soal-soal tentang deret bilangan, deret aritmatika, terus juga soal matematika mencari nilai rata-rata, dan itu yang saya ingat. Jadi jangan takut akan mendapatkan soal matematika yang rumit, karena berdasarkan pengalaman saya saat itu ya begitu, hanya soal matematika dasar saja. Mungkin berbeda kalau misalnya yang ikut pretest PPG-nya guru matematika ataupun guru kelas MI. Pasti itu akan ada matematika yang cukup rumitnya. Selanjutnya yang keempat adalah soal bahasa Indonesia. Kalau sekarang mungkin dikenal dengan soal literasi. Nah, soal ini adalah tipe soal bahasa Indonesia. Misalnya disajikan bacaan 2 sampai dengan 4 paragraf dan lumayan panjang. Nanti soalnya adalah pertanyaan tentang isi dari bacaan tersebut dan informasi yang ada pada bacaan tersebut. Intinya adalah dari soal literasi mengukur kemampuan kita dalam membaca dan juga memahami informasi. Ada juga soal yang menyajikan gambar ataupun tabel. Nah, pertanyaannya adalah tabel tersebut menjelaskan apa? Misalnya tabel tentang jumlah siswa dan lain sebagainya. Yang pertama tentunya adalah memperbanyak latihan soal
terutama soal-soal pedagogik dan soal profesional. Karena soal-soal pretest PPG itu panjang-panjang, memerlukan konsentrasi tinggi. Nah, jika sudah banyak belajar, banyak membaca, baik itu soal latihan dari manapun sumbernya, maka ketika tes kita sudah terbiasa membaca soal-soal yang panjang, jadi tidak kaget. Cara yang kedua adalah kerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Jangan sampai kehabisan waktu karena terpaku pada satu soal yang rumit. Jadi usahakan kerjakan soal yang mudah dan lewati soal yang rumit dan terlalu panjang. Karena hal ini adalah hal yang saya lakukan. Kenapa? Agar kita tidak kelelahan dan tidak kehabisan waktu. Karena saya yakin kebanyakan rekan-rekan yang tidak lulus pretest PPG itu bukan karena tidak bisa mengerjakan soal, tetapi karena kehabisan waktu dengan terfokus pada soal yang rumit. Nah, yang saya lakukan adalah pada saat itu mengerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu. Nanti sisanya baru yang rumit. Dan selanjutnya yang paling penting adalah sebagai manusia kita harus tetap berikhtiar dengan terus belajar dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya lakukan. Saya terus giat belajar terus menerus dari berbagai sumber dan saya berprasangka baik kepada Allah bahwasannya ketika kita sudah ikhtiar semaksimal mungkin, apapun yang terjadi itu atas kehendak Allah, mau lulus mau tidak itu saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan terlalu terbebani juga, harus tetap tenang. Karena tenang adalah kunci agar bisa melaksanakan pretest PPG dengan lancar. Dan jangan lupa imbangi semua ikhtiar kita dengan ibadah, dengan sodako agar semuanya dilancarkan dan dimudahkan. Serta saya doakan semoga rekan-rekan lulus dan diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tentunya rekan-rekan harus mengikuti panduan seleksi akademik calon mahasiswa PPG dalam jabatan secara daring domisili, dan tentunya panduan ini dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Agama. Yang pertama adalah siapkan laptop dengan rincian sebagai berikut. A. Memiliki layar minimal 10 in. Pak, bagaimana kalau notebook bisa atau tidak? Tidak bisa ya, harus laptop dengan layar 10 in. B. Menggunakan minimal sistem operasi Windows 8. Kalau Windows 10 itu lebih baik. C. Memiliki minimal 2 GB RAM. D. Memiliki minimal 10 GB memori storage. Agar apa? Agar tidak lemot. E. Dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. F. Memiliki baterai yang dalam keadaan baik, berfungsi dengan baik. Dan jangan lupa siapkan casan agar tidak kehabisan. Karena sebagai informasi, ketika pelaksanaan pretest PPG itu dimulai dari persiapan sampai dengan selesai pretest adalah waktunya 3 jam ya. Jadi persiapkan laptop dengan sebaik mungkin. Selanjutnya siapkan handphone atau HP yang sudah terpasang aplikasi WhatsApp, itu wajib, dan juga Zoom harus diinstal dari sekarang. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta, jangan nama yang aneh-aneh. Kenapa? Karena nanti pengawas akan bingung. Yang ketiga, siapkan koneksi internet yang stabil dan kuota internet minimal 10 GB. Sebagai informasi juga, banyak rekan-rekan saya tidak lulus kala UP karena waktu itu saya UP-nya daring, dan rekan-rekan saya ada 4 orang yang tidak lulus ketika UP. Kenapa? Bukan tidak pintar, bukan tidak belajar, tapi karena jaringan internetnya jelek, jadi tidak bisa mengerjakan soal dengan baik. Itulah dia informasi yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya doakan lulus 100% penonton video ini. Terima kasih, sampai jumpa.